Mulut ini menyebabkan orang masuk neraka jahannam khalidina fiha abadan, dan menyebabkan amal hancur berkeping tak bermakna. 5 penyakit lidah. Yang pertama, syatam, caci maki, sampah, sumpah serapah. Lalu kemudian datang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, rajin puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Ayyamul Bait 11, 2, 13, 14, 15, puasa Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok makan, puasa makan. Hebat. Wa taqumul lail, tahajud malam, tiap malam bangun, witir, munajat, berdoa. Wa tu'zi jiranaha, tapi lidahnya tajam. Tu'zi, menyakiti, jiran, tetangga, sahabat kerabat. Bagaimana orang ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia masuk neraka. Loh, tahajudnya banyak, witirnya banyak, sedekahnya banyak. Hiya finnar, kata Nabi. La khaira fiha, tak ada kebaikan pada dirinya. Hiya finnar, suasanya terbang, tahajudnya melayang, gara-gara lidah kasar menyakiti hati. Begitulah hebatnya perkara lidah. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamah, ada orang nanti yang mati menghadap Allah pada hari kiamat, menghadap Allah bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, syatam, caci maki sepulan, syatama hadza, mencaci maki sepulan, wa qadhafa hadza, membunuh sepulan, mencaci maki, menyumpah serapah. Makanya kita disuruh mencakapkan yang baik-baik. La tubtilu sadaqatikum, janganlah kalian batalkan perbuatan baik bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun, ucapan yang baik dan pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqati yasba'uha adha, daripada bersedekah diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati. Yang kedua apa? Nabi lewat di suatu makam. Nabi lewat di suatu makam, lalu Nabi ambil pelepah kurma, fasyaqahu ismail, dibelahnya menjadi 2, lalu ditancapkannya ke makam ini, ditancapkannya ke makam ini. Sahabat heran, Nabi tak pernah buat begini. Mahada, ada apa ini ya Rasulullah? Tak pernah kau melakukan ini, kenapa kau tancapkan? Ya, kita kaji masalah mulut. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani, ini 2 makam ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar, tapi mereka diazab karena remeh-temeh sepele. Kenapa? Yamshi bin namimah, membawa cakap. Disampaikan cakap si A kepada si B oleh si C, maka ini disebut dengan masyaib binamim, berjalan membawa omongan cakap orang, berkelahi orang. Suami istri berkelahi gara-gara dia. Si suaminya pula mengutar, ngomong, ceritakannya istrinya pada orang, disampaikannya. Zaman dulu orang mengingat omongan orang, diingatnya, disampaikannya. Sekarang enggak, rupanya HP-nya hidup merekam, MP3, nah disampaikannya. Ini cakap sian itu, hancur, rusak hubungan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kalau dulu sihir, magic, santet bisa memisah antara suami dengan istri, antara 2 orang yang bersahabat dekat. Tapi sekarang lidah cakap berbisa. Apa namanya? Namimah. Bahasa kitanya adu domba. Siapa punya kerja? Lidah yang tak bertulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apalagi dia? Inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, mengejek orang yang luar biasa. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu maitan, mayat, sudah bangkai,
jadi bangkai busuk bau. Mau kalian makan bangkai saudaramu? Tak ada. Tak ada orang mau makan bangkai saudara. Tapi tak banyak yang takut ketika Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum, maukah kamu ayakula lahma akhihi, memakan bangkai saudaranya maitan, yang sudah mati, bangkai. Siapa itu? Namanya yang ketiga, riba, gosip, acara aib. Dulu orang menggosip itu mesti berdua, datang ke rumah orang. Kabarnya suami si Anu sudah selingkuh sama si Anu, sudah hampir 3 bulan menikah, begini. Sekarang enggak, dia tinggal duduk di rumah hidup TV. Sudah ada namanya acara riba pagi, riba siang, riba malam. Macam makan obat. Kalau tak dimakan, tak selera makan. Dulu orang sibuk memikirkan anak dia. Di mana lah anak saya ini nanti Pak Ustadz ya, sekolah di mana, habis itu kerja di mana, nanti nikah sama siapa. Dulu orang pusing mikirkan anak dia. Sekarang enggak, orang pusing mikirkan anak artis, anak pejabat. Dari mana? Dari acara riba. Inilah isi dunia ini sekarang. Acara-acara tak kosong daripada riba. Aib pejabat, aib artis, aib ini bongkar semua, ajar terus. Makin banyak penontonnya, makin tinggi ratingnya, makin banyak iklannya. Kenapa iklan banyak? Orang mau jualan. Kenapa dia jualan? Banyak yang nonton. Yang nonton siapa? Orang Islam. Yang punya acara siapa? Orang kafir. Yang keempat, ini disebut dengan qila wa qala. Qila katanya, qala dikatakan qila, qala dikatakan qala katanya. Isu. Syatam, caci maki, namimah, adu domba, riba, gosip, qila wa qala, membawa-bawa isu yang ditonton di TV, isu tak tahu benar salahnya, masalah benar salah nomor 16. Yang penting isu ini dulu. Di mana isu-isu sekarang yang paling menarik? Untuk apa mengangkat pemimpin yang muslim kalau suka korupsi? Pandai baca Quran, korupsi. Lebih bagus pemimpin kafir tapi jujur. Dia tak tahu itu benar salah. Yang penting ceritakan, tulis di Facebook, Twitter, BBM, share sana, sebar sini. Dia tak tahu dia seperti tukang kayu yang memikul kayu lapuk. Di dalam kayu itu ada ular berbisa. Yang penting bawa kayu, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana, sebar ke sini. Tak tahu dia di dalam kayu lapuk itu ada ular siap berbisa dan satu saat akan menggigit lehernya, mati. Apa itu? Isu yang terkait paling berbahaya dengan masalah agama. Ini bukan macam-macam. La tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan kalian ambil orang Yahudi dan Nasrani aulia menjadi pemimpin. Diulang Allah dalam ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya beriman, la tattakhizul kafirin. Jangan kalian ambil orang kafir menjadi pemimpin. Bukan tanggung-tanggung ini hukumannya. Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kalian yang mengangkat pemimpin orang kafir, fa innahu minhum, maka dia bagian dari orang kafir itu. Kafir tak tanggung-tanggung. Jangan mau terjebak di bawah pada dua kotak. Kita sudah dikotakkannya dua. Kamu mau ikut kotak ini, apa kotak ini? Ada orang Islam tapi koruptor, jahat. Ada orang kafir tapi baik. Pilih mana? Jangan mau terjebak pada logika berpikir dia. Saya tidak mau ikut kamu. Ini tak betul, ini tak betul. Islam tak pernah membela yang baik. Islam tak pernah membela orang Muslim yang jahat. Islam pun tidak mengakui orang kafir yang baik. Sedangkan Abu Thalib baik. Tak ada orang lebih baik daripada Abu Thalib. Tetap juga masuk neraka karena akidahnya tak baik. Maka dua-duanya tak betul. Yang betul adalah orang Islam yang jujur. Masih banyak orang Islam yang amanah, yang jujur. Kenapa mau digiring pada dua kotak ini? Kenapa mau otak-otak kita dipersempit? Pakailah otak. Yang dipakai otak, jangan otak-otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini isu-isu ini luar biasa. Qila wa qala.
katanya. Islam itu bukan agama isu. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik kepada kamu, binaba'in, membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi, jangan ada fitnah. Fatabayyanu, klarifikasi, jangan ada kata-kata yang mendiskreditkan. Ini bukan masalah biasa. Tak ada tawar-menawar. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Apa tak banyak di Jakarta itu ustaz-ustaz, habib-habib? Banyak. Tapi yang jadi masalah dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Suara terbanyak, suara Tuhan. Tak ada beda antara Profesor Dr. Kiai Haji Abaib dengan suara seorang kafir jahil bahlul. Sama, one man, one vote, one man, one choice. Satu orang memilih satu suara, harga satu coblos sama. Makanya jangan heran, banyak di sana orang baik, banyak, tapi orang tak baik lebih banyak. Ini orang menyangka ini sudah ramai pengajian kita ini Pak Ustaz, ramai, banyak. Ini malam kita sampaikan seimbang. 5 pertama, lidah. Tapi nanti ada kita kaji gara-gara lidah juga menjadi naik ke atas. Mesti disampaikan secara seimbang. Basyiru, berikan kabar gembira. Wa la tunaffiru, jangan buat orang takut kepada agama. Ada surga, ada neraka. Ada baik, ada buruk. Ada hitam, ada putih. Fariqun fil jannah, sekelompok masuk surga. Wa fariqun fis sa'ir, sekelompok masuk neraka. Tapi yang paling banyak memasukkan orang lidah. Lisan. Yang terakhir yang kelima, kadzib, bohong, dusta. Makanya tak boleh berdusta. Satu dusta akan disusul dengan dusta berikutnya. Satu kali bohong apalah salahnya? Sekali-sekali, bukan sering-sering kali sekali. Habis itu istighfar, Ini bukan masalah. Sekali tipu akan disusul dengan tipu-tipu. Al-kadhib, dusta, induk dari segala dosa, dusta, bohong. Makanya dalam Al-Quran itu, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur, yang tak berdusta. Kita senantiasa memohon supaya dijauhkan daripada dusta, insyaallah. Orang yang berdusta itu tak tanggung-tanggung. Apa kata Nabi? Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik 3. Yang pertama dusta. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dusta. Itu yang pertama. Masalah kedua, ketiga nanti itu belakangan. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqin. Orang munafik fi darkil asfali minan nar. Di keraknya api neraka.